Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 1 mempresentasikan hasil diskusi kami melalui video pembelajaran ini. Adapun topik yang akan kami bahas yaitu tentang perkembangan sosial dan moral. Sebelumnya, kami berterima kasih kepada dosen pembimbing mata kuliah Psikologi Pendidikan, yaitu Ibu Jamilah Aini Nasution SPD MPD. Sebelum membahas topik pembahasan, alangkah baiknya saya akan memperkenalkan rekan-rekan saya beserta jabatannya. Rekan saya yang pertama yaitu Ade Ika Puspita Nasution sebagai koordinator, Ayu Dia Putri sebagai juru tulis, dan saya sendiri Umairah Jayanti Deski sebagai juru bicara. Adapun informasi yang akan dibahas di dalam video pembelajaran ini yaitu tentang perkembangan sosial dan moral, pandangan Piaget tentang perkembangan moral anak-anak, hakikat perilaku moral anak-anak, dan perasaan anak-anak yang membantu bagi perkembangan moral mereka. Dan indikator pembahasan yang akan dibahas yaitu yang pertama, pengertian perkembangan sosial dan moral, dan yang kedua, tokoh-tokoh dari perkembangan sosial dan moral, dan yang ketiga, faktor-faktor yang mempengaruhi perkembangan sosial dan moral, dan yang keempat, perkembangan moral, dan yang terakhir, alternatif upaya perkembangan sosial dan moral. Adapun latar belakang dari teori pembahasan ini yaitu tentang proses kemampuan belajar dan tingkah laku yang berhubungan dengan individu untuk hidup sebagai bagian dari kelompoknya. Di dalam perkembangan sosial, anak dituntut untuk memilih kemampuan yang sesuai dengan tuntutan sosial di mana mereka berada. Tuntutan sosial yang dimaksud yaitu tentang bagaimana anak dapat bersosialisasi dengan baik sesuai dengan tahap perkembangan dan usianya. Aspek dari perkembangan ini merupakan nilai-nilai dasar yang berhubungan dengan sikap dan perilaku. Jadi, untuk mencapai dan memiliki kepribadian yang mantap, diperlukan kepribadian siswa yang disiplin, gigih, giat, dan tekun. Selanjutnya, tujuan dari pembelajaran ini yang pertama yaitu memahami perkembangan sosial dan moral, dan yang kedua mengetahui tokoh-tokoh dari perkembangan sosial dan moral, dan yang ketiga mengetahui faktor-faktor yang mempengaruhi perkembangan sosial dan moral, dan yang keempat mengetahui tahap-tahap perkembangan moral, dan yang terakhir memahami bagaimana alternatif upaya perkembangan sosial dan moral. Selanjutnya, saya akan menjelaskan tentang pengertian perkembangan sosial dan moral. Sebelum kita mengetahui perkembangan sosial dan moral, alangkah baiknya kita mengetahui dulu pengertian dari perkembangan sosial dan moral. Nah, perkembangan moral merupakan suatu proses pembentukan social self atau pribadi dalam masyarakat, yakni pembentukan pribadi dalam keluarga, bangsa, dan budaya. Seperti kita ketahui, perkembangan itu merupakan perubahan bentuk ya, mulai dari yang terkecil hingga yang terbesar. Sedangkan sosial adalah cara tentang bagaimana para individu saling berhubungan. Dan moral adalah suatu kebiasaan dalam bertingkah laku yang baik. Dan moral adalah suatu kebiasaan dalam bertingkah laku yang baik. Jadi, pengertian dari perkembangan sosial dan moral adalah proses perkembangan mental yang berhubungan dengan perubahan-perubahan cara anak dalam berkomunikasi dengan objek atau orang lain, baik sebagai individu maupun sebagai kelompok. Selanjutnya akan dijelaskan oleh rekan saya Ade Ika Puspita Nasution. Selanjutnya, saya akan menjelaskan tentang tokoh-tokoh perkembangan sosial dan moral. Yang pertama yaitu adalah Jean Piaget. Perkembangan moral dapat pula dipahami melalui pendekatan kognitif. Piaget mempercayai bahwa struktur kognitif dan kemampuan kognitif anak adalah dasar dari pengembangan moralnya. Kemampuan kognitif itulah yang kemudian akan membantu anak untuk mengembangkan penalaran yang berkaitan dengan masalah sosial. Jadi, menurut Piaget, perkembangan anak dipengaruhi oleh kemampuan kognitif.
Kemampuan kognitif seseorang juga dipengaruhi oleh usianya. Semakin bertambah usianya, orang tersebut memiliki perkembangan dan juga nalar yang semakin tinggi terkait masalah sosial. Selanjutnya adalah Lawrence Kohlberg. Kohlberg telah menekankan bahwa perkembangan moral didasarkan terutama pada penalaran moral dan berkembang secara bertahap. Dalam teori Kohlberg, mendasarkan teori perkembangan moral pada prinsip-prinsip dasar hasil temuan Piaget tadi. Konsep kunci untuk memahami perkembangan moral, khususnya teori Kohlberg, ialah internalisasi, yakni perubahan perkembangan dari perilaku yang dikendalikan secara eksternal menjadi perilaku yang dikendalikan secara internal. Maksudnya ialah setiap anak mengalami internalisasi, yaitu yang dia awalnya dikendalikan oleh orang lain dari luar, maka lama-kelamaan dia akan berubah untuk bisa mengendalikan dirinya sendiri dari dalam dirinya. Selanjutnya, ada Albert Bandura. Teori pembelajaran sosial merupakan perluasan dari teori belajar yang tradisional atau behavioristik. Teori pelajaran sosial ini dikembangkan oleh Albert Bandura. Bandura memandang tingkah laku manusia bukan semata karena refleks otomatis atau stimulus atau SR bond, yang artinya stimulus respon bond, melainkan juga merupakan reaksi yang timbul akibat interaksi antara lingkungan dengan stigma kognitif manusia itu sendiri. Pendekatan teori belajar sosial terhadap proses perkembangan sosial dan moral siswa ditekankan pada perlunya conditioning, pembiasaan merespon, dan imitation atau peniruan. Jadi, teori ini menekankan bahwa siswa memerlukan pembiasaan respon dan peniruan. Contoh dari pembiasaan respon yaitu gurunya dapat selalu membiasakan untuk memuji atas perilaku baik peserta didiknya. Jadi, para peserta didik akan terbiasa untuk melakukan hal baik untuk menerima pujian dari gurunya. Lalu peniruan, contohnya, mula-mula seorang siswa mengamati gurunya yang sedang melakukan sebuah perilaku sosial, seperti menerima tamu, menjabat tangan untuk salam, beramah tamah, dan lainnya. Maka siswa akan menyimpan di memorinya untuk meniru apa yang dilakukan gurunya tersebut. Selanjutnya, ada faktor-faktor yang mempengaruhi perkembangan sosial dan moral. Yang pertama, ada faktor yang mempengaruhi perkembangan sosial. Ada keluarga, kematangan, status sosial ekonomi, pendidikan, kapasitas mental, yaitu emosi dan intelijensi, teman sebaya, keragaman budaya, dan media massa. Yang pertama itu adalah keluarga. Keluarga merupakan lingkungan pertama yang memberikan pengaruh terhadap berbagai aspek perkembangan pada anak, termasuk perkembangan sosial. Kondisi dan tata cara kehidupan keluarga merupakan lingkungan yang kondusif bagi sosialisasi anak. Anak yang memiliki orang tua yang memberi perhatian lebih dengan anak yang broken home akan memiliki perkembangan sosial yang berbeda. Maka dari itu, keluarga merupakan faktor yang mempengaruhi perkembangan sosial. Selanjutnya, ada kematangan. Bersosialisasi itu memerlukan kematangan fisik dan psikis untuk mampu mempertimbangkan dalam proses sosial. Memberi dan menerima pendapat orang lain itu memerlukan kematangan intelektual dan emosional. Jadi, seseorang dengan kematangan emosional, intelektual yang baik akan memiliki perkembangan sosial yang baik pula. Selanjutnya ada status sosial dan ekonomi. Status ekonomi sosial ini banyak dipengaruhi oleh kondisi atau status kehidupan sosial keluarga dalam lingkungan masyarakat. Secara tidak langsung dalam pergaulan sosial anak, masyarakat dan kelompoknya akan memperhitungkan norma yang berlaku di dalam keluarga anak tersebut. Faktor ini akan mempengaruhi bagaimana anak dipandang oleh masyarakat di sekitarnya. Selanjutnya ada pendidikan.
Pendidikan merupakan proses sosialisasi anak yang terarah. Hakikat pendidikan sebagai proses pengoperasian ilmu yang normatif akan memberi warna kehidupan sosial di dalam masyarakat dan kehidupan mereka di masa yang akan datang. Pendidikan dalam arti luas harus diartikan bahwa perkembangan anak dipengaruhi oleh kehidupan keluarga, masyarakat, kelembagaan. Nah, jadi penanaman norma perilaku yang benar secara sengaja yang diberikan kepada peserta didik di sekolah ini akan mempengaruhi perkembangan sosialnya. Selanjutnya ada kapasitas mental, yaitu emosi dan intelijensi. Kemampuan berpikir mempengaruhi banyak hal seperti kemampuan belajar, memecahkan masalah, dan berbahasa. Perkembangan emosi berpengaruh sekali terhadap perkembangan sosial anak. Anak yang berkemampuan intelektual tinggi akan berkemampuan berbahasa secara baik. Oleh karena itu, kemampuan intelektual tinggi dan kemampuan berbahasa yang baik serta pengendalian emosional secara seimbang sangat menentukan keberhasilan dalam perkembangan sosial anak. Selanjutnya adalah teman sebaya. Makin bertambahnya umur si anak akan makin memperoleh kesempatannya untuk mengadakan hubungan-hubungan dengan teman-temannya. Teman sendiri memberikan pengaruh komprehensif atau perkawanan dan dukungan yang memungkinkan anak untuk mengambil bagian di dalam kegiatan-kegiatan sosial atau reaksional yang tidak dapat dilakukannya dengan dirinya sendiri. Selanjutnya ada perkembangan sosial yang dipengaruhi oleh keragaman budaya. Bagi perkembangan anak didik, keragaman budaya itu sangat besar pengaruhnya bagi mental dan moral mereka. Ini terbukti dari sikap dan perilaku anak didik selalu dipengaruhi oleh budaya-budaya yang ada di lingkungan tempat tinggal mereka. Jika di lingkungan mereka budayanya baik, ramah tamah, maka dia akan menjadi pribadi yang seperti itu juga, ramah tamah kepada orang lain dan orang asing. Selanjutnya adalah media massa. Media massa adalah faktor lingkungan yang dapat merubah atau mempengaruhi perilaku masyarakat melalui proses-proses. Media massa juga sangat besar pengaruhnya bagi perkembangan seseorang. Dengan adanya media massa, seorang anak dapat mengalami masa pertumbuhan dan perkembangan yang sangat pesat. Apalagi di masa seperti sekarang ini, faktor media sosial memegang peranan cukup penting dalam perkembangan sosial karena faktor globalisasi tentunya. Selanjutnya, selain perkembangan sosial, ada juga faktor yang mempengaruhi perkembangan moral. Yang pertama ada perkembangan kognitif umum. Penalaran moral yang tinggi yaitu penalaran yang dalam mengenai hukum moral atau nilai-nilai luhur seperti kesetaraan, keadilan, hak-hak asasi manusia, dan memerlukan refleksi yang mendalam mengenai ide-ide abstrak. Dengan demikian, dalam batas-batas tertentu, perkembangan moral sangat tergantung pada perkembangan kognitif. Seperti yang dikatakan Piaget tadi, bahwa perkembangan kognitif itu sangat mempengaruhi tidak hanya perkembangan sosial, tapi juga moral. Lalu ada penggunaan rasio dan rasionalis. Anak-anak lebih cenderung memperoleh manfaat dalam perkembangan moral ketika mereka memikirkan tentang kerugian fisik dan emosional yang ditimbulkan oleh perilaku-perilaku terhadap orang lain. Menjelaskan kepada anak alasan perilaku-perilaku tertentu tidak dapat diterima dengan fokus pada perspektif orang lain. Dikenal sebagai nama induksi juga. Contoh induksi itu kayak induksi berpusat pada korban. Induksi membantu siswa fokus pada kesusahan orang lain dan membantu siswa memahami mereka. Penggunaan konduksi secara konsisten ini dalam mendisiplinkan anak-anak, terutama misalnya disertai hukuman yang ringan bagi perilaku-perilaku yang menyimpang, akan menegaskan mereka bahwa akan harus meminta maaf atas perilaku yang telah ia lakukan tersebut. Selanjutnya ada isu dan dilema moral. Dalam upaya membantu anak-anak yang menghadapi dilema semacam itu, tokoh tadi, Colbert, menyarankan agar guru menawarkan penalaran moral satu tahap di atas tahap yang dimiliki pada anak saat itu. Contohnya,
Bayangkan seorang remaja laki-laki yang sangat mementingkan penerimaan oleh teman sebayanya. Dia rela membiarkan temannya menyalin pekerjaan rumahnya. Gurunya mungkin harus menekankan logika hukum dan keteraturan dengan menyarankan agar semua siswa seharusnya mengerjakan PR-nya di rumah tanpa bantuan orang lain, karena tugas-tugas pekerjaan rumah dirancang untuk membantu siswa belajar lebih efektif, bukan malah membuatnya melakukan kecurangan seperti itu. Selanjutnya ada perasaan diri. Anak-anak akan lebih cenderung terlihat dalam perilaku moral ketika mereka berpikir bahwa sesungguhnya dia mampu menolong orang lain. Dengan kata lain, ketika memiliki kemampuan yang tinggi, mereka dapat melakukan sesuatu yang baik untuk orang lain. Dan mengenai kemampuan yang mereka membuat sesuatu yang beda gitu. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh teman saya. Nah, selanjutnya saya akan menjelaskan tentang tahap-tahap perkembangan moral. Yang pertama, ada tingkat penalaran prakonvensional. Penalaran prakonvensional yaitu ketika manusia berada dalam fase perkembangan prayiwana atau usia 4-10 tahun yang belum menganggap moral sebagai kesepakatan tradisional. Pada tingkat ini, anak tidak memperlihatkan internalisasi nilai-nilai moral. Penalaran moral dikendalikan oleh imbalan atau hadiah dan hukuman atau eksternal. Dengan kata lain, aturan dikontrol oleh orang lain atau eksternal. Dan tingkah laku yang baik akan mendapat hadiah, sebaliknya tingkah laku yang buruk akan mendapat hukuman. Pada tingkat ini terdapat 2 tahap. Yang pertama, tahap 1 orientasi hukuman dan ketaatan atau punishment and obedience orientation, yaitu tahap penalaran moral didasarkan atas hukuman. Anak-anak taat karena orang-orang dewasa menuntut mereka untuk taat. Yang kedua, tahap 2 individualisme dan tujuan atau individualist and purpose, yaitu tahap penalaran moral didasarkan atas imbalan atau hadiah dan kepentingan sendiri. Yang kedua, ada tingkat penalaran konvensional. Penalaran konvensional yaitu ketika manusia menjelang dan mulai memasuki fase perkembangan Yuana atau usia 10-13 tahun yang sudah menganggap moral sebagai kesepakatan tradisi sosial. Pada tingkat ini, internalisasi individual ialah menengah seseorang menaati standar-standar internal tertentu, tetapi mereka tidak menaati standar-standar orang lain atau eksternal, seperti orang tua atau aturan-aturan masyarakat. Nah, pada tingkat ini juga terbagi 2, yaitu normal-normal interpersonal dan moralitas sistem sosial. Yang ketiga, ada tingkat penalaran pasca konvensional. Penalaran pasca konvensional yaitu ketika manusia telah memasuki fase perkembangan Yuana dan pasca Yuana atau usia 13 tahun ke atas, yang memandang moral lebih dari sekedar kesepakatan sosial. Tingkat ini ialah tingkat tertinggi dalam teori perkembangan moral Kohlberg. Pada tingkat ini, moralitas benar-benar diinternalisasikan dan tidak didasarkan pada standar-standar orang lain. Seseorang mengenal tindakan-tindakan moral alternatif, menjajaki pilihan-pilihan, dan kemudian memutuskan berdasarkan suatu kode moral pribadi. Juga terbagi 2 tahap, yaitu hak-hak masyarakat dan hak-hak individual, dan prinsip-prinsip etis universal. Nah, selanjutnya kita akan membahas tentang alternatif upaya pengembangan sosial dan moral. Pengembangan sosial. Yang pertama, cara peningkatan potensi sosial. Para ahli pendidikan menegaskan ada 2 cara untuk menanamkan nilai-nilai sosial dalam pendidikan, yaitu yang pertama, belajar sosial. Belajar sosial berarti belajar memahami dan mengerti tentang perilaku dan tindakan masyarakat. Yang kedua, pembentukan kesetiaan sosial. Melalui proses pembentukan kesetiaan sosial, perkembangan kesetiaan sosial ini muncul berkat kesadaran peserta didik terhadap
kehidupan di tengah-tengah masyarakat. Selanjutnya ada pengembangan kecerdasan sosial. Dalam pengembangan kecerdasan sosial ada beberapa teknik yang sering dipakai, di antaranya adalah sebagai berikut. Yang pertama ada teknik sosialisasi, yaitu teknik yang melibatkan proses pembelajaran. Pembelajaran tidak sekedar di sekolah formal, melainkan berjalan di setiap saat dan di mana saja. Belajar atau pelajaran adalah modifikasi perilaku seseorang yang relatif permanen yang diperoleh dari pengalamannya di dalam lingkungan sosial atau fisik. Yang kedua yaitu teknik SPACE, yaitu 5 elemen kunci yang bisa mengasah kecerdasan sosial kita yang disingkat menjadi kata SPACE. Baik, ini adalah kesimpulan dari materi kami hari ini, yaitu perkembangan merupakan suatu proses perubahan ke arah yang lebih maju dan lebih dewasa. Selanjutnya, perkembangan sosial dan moral atau social and moral development, yaitu proses perkembangan mental yang berhubungan dengan perubahan-perubahan cara anak dalam berkomunikasi dengan objek atau orang lain, baik sebagai individu maupun sebagai kelompok. Perkembangan sosial hampir dapat dipastikan sama dengan perkembangan moral, karena perilaku moral pada umumnya merupakan unsur yang mendasari tingkah laku sosial. Nah, selanjutnya ada tokoh-tokoh dari perkembangan sosial dan moral, yaitu James Piaget, Lawrence Kohlberg, dan Albert Bandura. Nah, selanjutnya ada faktor-faktor yang memengaruhi perkembangan sosial, yaitu ada keluarga, kematangan, status sosial, pendidikan, kapasitas mental, dan media massa. Kalau tadi kita membahas faktor-faktor yang memengaruhi perkembangan sosial, berikut adalah faktor-faktor yang memengaruhi perkembangan moral, yaitu ada perkembangan moral kognitif umum, penggunaan rasio dan rasional, isu dan dilema moral, dan yang terakhir perasaan diri. Lanjut, tahap-tahap perkembangan moral yaitu tingkat penalaran pra-konvensional, tingkat penalaran konvensional, dan tingkat penalaran pasca konvensional. Dan yang terakhir yaitu alternatif upaya perkembangan sosial dan moral. Ada dua, yaitu peningkatan potensi sosial dan pengembangan kecerdasan sosial. Baiklah. Berikut hasil presentasi kami. Lebih dan kurang kami mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.